Di tata surya kita terdapat 3 planet yang memiliki cincin, yaitu Jupiter, Saturnus, dan Uranus. Jika kita melihat planet yang bercincin, mungkin akan lebih menarik daripada planet lainnya yang tidak bercincin. Namun sayangnya, Bumi tidak memiliki cincin. Akan tetapi, bagaimana jika Bumi memiliki cincin? Apakah Bumi masih bisa menjadi rumah untuk kehidupan? Dan inilah yang akan terjadi jika Bumi memiliki cincin. Ketika awal-awal terbentuknya Bumi, kemungkinan besar memiliki puing-puing batu di sekitarnya. 4,5 miliar tahun yang lalu, sebuah planet menghantam Bumi. Dampak raksasa mengirim cincin materi meluncur ke orbit Bumi. Tapi itu tidak lama. Puing-puing berbatu itu segera membentuk bola kecil lain yang sekarang kita sebut bulan. Memiliki cincin planet yang terlihat di langit akan terlihat jauh lebih spektakuler daripada hanya satu batu besar. Tetapi, jika planet kita mendapat cincin indah seperti ini, banyak kehidupan di Bumi mungkin tidak selamat dari proses pembentukannya. Tidak perlu tabrakan lain untuk membentuk cincin di sekitar Bumi. Cukup dengan skenario menghancurkan bulan. Dan untuk itu, kita hanya perlu memindahkannya sedikit lebih dekat. Lalu, jadikan tarikan gravitasi yang diberikan planet kita di bulan tidak sama di mana-mana. Ada batasan seberapa dekat benda celestial satu sama lain. Ini disebut juga batas Roche. Jika puing-puing ini lebih dekat dari batas itu, puing yang lebih besar menghancurkan yang lebih kecil menjadi berkeping-keping. Jarak batas Roche tergantung pada ukuran, massa, dan kepadatan kedua objek. Misalnya matahari merobek komet yang datang dalam jarak 1,3 juta kilometer darinya. Bumi akan memisahkan komet berukuran rata-rata dari sekitar 18.000 km jauhnya. Untuk bulan, batas Roche adalah sekitar 9.500 km. Cincin yang mungkin kita dapatkan dari sesuatu seukuran bulan akan selebar 5.000 km dan setebal sekitar 9,5 km. Tapi, tidak akan sama seperti cincin es Saturnus. Cincin kita tidak akan terbuat dari apa-apa selain batu. Bumi terlalu dekat dengan matahari untuk menjaga puing-puing yang terbuat dari es. Ketika melihat langit, kamu akan dapat melihat cincin ini dari Bumi setiap saat. Karena kecerahan cincin, bulan tidak akan terasa cerah lagi. Itu juga jika kita masih memiliki bulan. Jika bulan hancur dan menjadi cincin Bumi, tidak akan ada hal lain di sana untuk dilihat. Dan akan ada beberapa konsekuensi lain. Cincin yang tiba-tiba melingkar di Bumi akan mengganggu sistem navigasi internal beberapa hewan. Jika sinar matahari langsung tidak berhasil melewati cincin dan malah membentuk bayangan, ini akan mempengaruhi fotosintesis dan pasokan oksigen di Bumi. Dalam bayangan cincin tanpa kontak dari sinar matahari, suhunya akan menjadi sangat dingin sehingga akan membuat area yang terkena bayangan hampir tidak dapat dihuni. Satelit komunikasi yang umumnya ditempatkan di sekitar khatulistiwa Bumi akan tepat di tengah badai batu. Kita perlu menemukan cara lain untuk menjaga internet tetap hidup jika kita ingin terus menggunakan internet seperti sekarang. Kita akan lebih baik dalam skenario di mana Bumi selalu seperti ini, asalkan kita tidak kehilangan sinar matahari dan oksigen. Kita akan berkembang dengan baik, tetapi kita harus mengembangkan cara komunikasi lain karena kita tidak akan dapat mengirim satelit ke orbit yang penuh dengan batu. Cincin berbatu di sekitar planet ini akan menjadi semacam pagar kawat berduri yang membuat kita semua sulit untuk keluar Bumi. Dan seperti halnya cincin Saturnus, cincin Bumi tidak akan bertahan selamanya. Suatu hari, cincin ini mulai termakan usia dan jatuh dari langit.
dan ketika saat itu tiba, dan jangan lupa untuk melihat dan menikmati pertunjukan yang luar biasa. Jika skenario ini nyata, mungkin akan banyak orang yang bertanya-tanya bagaimana rasanya hidup di sebuah planet tanpa cincin. Jadi, bersyukurlah bumi yang kita tempati ini tidak memiliki cincin.